selamat Halo, malam Kak Sea. malam Kak Alia, malam Ko Andri. Malam bro. Wah, mukanya cerah juga nih. Kok lagi di mana? Kok beda backgroundnya sama kita? Iya nih, kita lagi di beda benua semua ya, lagi beda tempat semua nih kita nih. Aku masih satu benua sama Kak Andri. Iya, saya lagi di luar negeri nih, kebetulan. Tapi tetap update ya mengenai pasar di Indonesia. Iya, masih dong. Oke, eh, kalau gitu kita mulai nanya-nanya nih. Sesuai dengan topik kita malam ini, Kak Andri dan Kak Sea, ini mengenai past, present, and future. Kita sudah memasuki akhir tengah tahun lah ya, udah mulai menyelesaikan 3 quarter, kita mau mulai masuk ke quarter yang baru nih. Nah, kira-kira tuh dari kejadian rangkaian di tahun ini lumayan menarik ya, naik turun roller coasternya cukup berbagai macam gitu, baik dari sentimen global maupun dari sentimen dalam negeri sendiri. Nah, menurut dari Kak Sea dulu deh, menurut Kak Sea dari luar negeri nih, gimana sih pandangan dengan selama ini yang terjadi nih? Kita balik ke pas dulu nih ya, sebelumnya. Oke, sebenarnya kalau kita balik ke pas, mungkin nggak perlu terlalu jauh kali ya. Kita coba lihat di Agustus dulu nih. Di Agustus kan memang Jepang naikin suku bunga ya. Lalu Hmm, juga ada demo juga RUU di dalam negeri, terus juga demo juga ojek online ya kemarin ya. Sebenarnya dari tiga hal tersebut aja sudah minus 5% IHSG. Sudah hmm, minus 5%. hmm. Tapi satu sisi kita melihat bahwa IHSG juga sentuh ATH. Artinya apa? Berarti Betul. artinya dana asing untuk melihat market Indonesia itu masih menarik gitu ya. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kedepannya itu IHSG bakal sentuh ATH lagi gitu sebenarnya ya, kalau dari saya. Hmm, oke oke. Kalau dari Ko Andri sendiri gimana? Kalau saya memang selalu fokusnya ke mikro ya daripada makro, walaupun ekonomi global nggak jelas, tapi kalau perusahaan yang kita beli bagus, saya nggak terlalu pusingin makronya ya. Kalau saya pribadi, saya sih simple-simple aja seperti itu. Gitu. Hmm, I see. Jadi buat Ko Andri itu yang penting secara fundamental masing-masing emitennya itu sudah cukup Betul, bagus, ya betul. why not gitu ya. Yes, terus sisanya ya kita money management aja. Jadi kalau misalnya perusahaannya udah bagus, kita beli, lalu dia turun, ya kita tinggal averaging gitu loh. Kalau saya udah ada averaging itu di bawah 10% saya averaging seperti itu. Hmm, Jadi I see, I biasanya see. jarang kalah gitu. Kalau kalau perusahaannya bagus, dia pasti Indian, dia pasti rebound seperti itu. Hmm, oke. Kalau Ko Andri approach-nya lebih kayak gitu ya. Kalau Kak saya sendiri sebenarnya terpengaruh nggak sih dengan adanya gonjang-ganjing kemarin gitu? Kayaknya internetnya kurang ini ya. Internetnya ini ya, lagi load. Internet saya aman tapi kan ya. Aman-aman, Oke. terdengar dengan jelas juga. Mungkin kalau kalau dari saya sih sebenarnya tentunya kalau di belakangan ini kalau di saham Indo kan all time high itu karena mungkin banyak yang main saham-saham FCA mungkin ya. Jadi saham-saham FCA itu belakangan Hmm, ini pada bullish ya. Jadinya IHSG itu bisa menyentuh all time high gitu loh. I see. Tapi itu juga cukup bergeraknya cukup lumayan agak senyap-senyap ya gitu. Maksudnya saya sendiri juga kan termasuk orang yang baru gitu ya dalam dunia investasi gitu. Jadi masih pemikirannya itu masih melihatnya bahwa oh kalau misalnya ada sentimen dari makro itu akan mempengaruhi secara langsung gitu. Apapun yang terjadi di hari itu tuh saya bisa langsung deg-degan gitu. Tapi kemarin tiba-tiba langsung aja gitu all time high pada Tinggi heboh-heboh, padahal banget ya. sebelumnya sempat ada yang ini bukan sih kok yang IHSG-nya kita turun, sempat mau di hold bukan sih, hampir mau di hold, Sebenarnya trading hold itu ya. Sebenarnya kalau makro itu lebih berpengaruh ke saham-saham yang cyclical, yang siklus gitu loh. Contohnya misalnya batu bara. Itu sangat berpengaruh dengan ekonomi global. Jadi contohnya misalnya kalau di luar negeri ini ada perang kayak Rusia, Ukraina perang. Nah, itu biasa Hmm. berpengaruh tuh ke harga batu bara. Harga batu baranya lagi naik, saham-saham batu bara otomatis naik gitu. Terus kalau misalnya contohnya misalnya ada isu global, misalnya Cina udah nggak mau beli batu bara Indonesia, Hmm. nah itu harga harga Hmm. batu bara turun, saham batu bara turun. Biasanya tuh saham-saham yang cyclical itu lebih berpengaruh makro ya.
Nah, I kebetulan kalau see. saham-saham saya kan portfolio saya di batu bara kan hampir nggak ada ya. Biasa sih Hmm. saya batu bara baru trading aja gitu ya. Jadi kalau saya punya portfolio itu aman dari sentimen global sebenarnya gitu. Jadi Hmm. masih oke lah. Jadi memang nggak semua saham itu 100% terdampak dengan makro sih sebenarnya sentimen global seperti itu. Cuman tertentu aja. I see, I see. Nah, lately nih market ini lagi bagus nih, Kondi gitu. Betul. Kira-kira menurut Kondi tuh ini akan bertahan sampai kapankah gitu? Apalagi kita akan ada transisi Hmm. pemerintahan baru gitu kan. Apakah akan ada kebijakan yang berbeda gitu? Menurut saya kalau kita pelajarin dari tahun-tahun sebelumnya, setiap ganti presiden biasanya tuh IHSG bullish ya, gitu. Hmm. Biasanya karena mungkin pemerintahan yang baru tentunya dia mau bikin seneng dulu gitu loh, warga-warganya kebijakan-kebijakan yang positif ke masyarakatnya gitu. Jadi tentunya otomatis IHSG harusnya bullish gitu, seperti itu. Dan kalau sekarang ini kan kita udah mau memasuki akhir tahun ya. Ya, betul. Biasa kalau kita pelajarin juga akhir tahun itu biasa saham-saham bullish. Tentunya yang nomor satu bullish biasa batu bara ya. Construction bullish, batu bara bullish gitu. Biasa tuh di akhir-akhir tahun seperti itu. Jadi Benar, harusnya benar, benar, benar. mendekati akhir tahun, apalagi di Desember nanti ada Santa Claus Betul, Rally kan. Itu betul, betul. Jadi dari Kondi sendiri positif ya gitu bahwa positif, justru dengan ada transisi pemerintahan baru, eh, positif malah IHS jadinya. market lagi positif sentimennya IHSG mungkin bisa reach new higher ATH gitu ya. Betul, betul, betul. Menurut saya sih just a matter of time aja lah, dia pasti nyentuh ke 8 ribuan pasti. Uh, Sekarang Sebagai kan udah teman-teman My 7 Friends ribuan kan, iya. udah 7.600 kalau nggak salah ya kok ya. Betul, betul, betul. Oke, nah nih udah kembali nih Kak Seya tadi Sorry, setelah internetnya mati tadi. nggak apa-apa, Tapi beda error. benua kita maklumin aja ya Ko Andri ya, beda benua Iya, soalnya. teman. Jadi tadi Ko Andri sempat bahas kalau misalnya market ini mungkin kedepannya akan bullish gitu. Kalau misalnya menurut Kak Seya sendiri gimana? Eh, dari awal kan juga saya sebenarnya sudah bilang tadi ya bahwa kita akan menyentuh ATH. Sebenarnya kalau kita baca-baca berita juga sudah banyak sih kayak contoh Mandiri Sekuritas, Hmm. kayak Mirai atau iPod semua juga sudah memprediksikan ya bahwa market bullish gitu ya. Apalagi dengan kemungkinan the Fed bakal cut interest rate gitu ya. Itu akan kemungkinan sih bullish ya. Jadi dari dua belah pihak nih sudah positif bahwa akan bullish. Makanya teman-teman My Friends, bagi yang belum memulai berinvestasi, mungkin ini bisa jadi waktu yang tepat ya, kok ya, dan Kak Saya untuk kita bisa masuk dan beberapa percobaan lah kita lihat ke depannya mungkin akan meraup hasil keuntungan yang banyak. Nah, bahas lagi nih mengenai sektor-sektor, mungkin juga dari teman-teman My Friends sudah banyak yang nanya-nanya gitu ya tentang kode saham apa, kode saham ini. Cuma aku pengen nanya sih, tadi dari Ko Andri sempat bahas nih Kak saya tentang sektor dari batu bara, dan tadi juga Ko Andri sendiri megangnya properti gitu. Cuman kalau ngeliat dari transisi pemerintahan baru nih, kan mereka ada beberapa program nih seperti makan siang gratis, kemudian juga ada pembangunan 10 kota baru, dan pembangunan juga untuk ruang kelas gitu. Kira-kira sektor poultry dan industri apakah akan menjadi sesuatu sektor yang seksi ke depannya? Dulu Eh, nih. silakan Bro 12. Bro saya dulu boleh. Iya, sebenarnya kalau kita di market gitu ya, kita nggak boleh against akan peraturan pemerintah gitu ya. Kayak contoh kemarin itu properti sedang ada bebas PPN gitu ya, bebas PPN. Nah, sehingga sektor properti naik. Nah, kita harus cari saham yang sesuai dengan peraturan pemerintah juga. Mungkin salah satunya yang bakal seksi untuk tahun ke depan gitu ya. Tahun depan adalah asuransi mungkin ya. Karena asuransi kan tahun depan harus wajib asuransi ya antara mobil dan motor. Nah, itu Betul. mungkin mungkin bisa dilirik juga untuk masukkan ke watchlist gitu ya. I Itu sih kalau see. dari saya. Dari Ko Andri, ada tanggapan kira-kira? Kalau tadi saham poultry ya, berarti saham-saham ternak. Kalau saya itu kurang suka ya, kurang suka sih. Jadi ini sebenarnya preference aja sih. Kalau saya memang kurang Referensi, benar. tertarik saham-saham poultry. Saya lebih tertarik ke
saham-saham yang saya mengerti lah, biasanya sih perbankan, properti seperti itu. Hmm, jadi tidak ada, memang kalau misal untuk sektor sendiri, kita Preference juga bisa lah ya. preference ya. Betul, Dan mungkin juga betul. benar katanya Kak ya gitu, kita bisa melihat juga kira-kira kebijakan pemerintah ke depannya seperti apa, Ke arah apakah ada yang mana? bisa kita. Betul. Kalau dilihat sih pemerintah kan maunya ke pembangunan seperti itu ya. Hmm, Sebenarnya sih tentunya program pemerintah kayak misalnya kasih makan gratis atau misalnya dia mau membangun kota baru itu sih sebenarnya niatannya baik ya. Cuman balik lagi kan Betul. semuanya butuh duit gitu ya. Asal duitnya ada, semuanya itu baik sebenarnya. hmm, masalahnya di situ sih, Masalah kok ya, asalkan itu ya. duitnya, Tuh, asalkan masalah duitnya masalah pribadi ada. juga sama ya. Yang penting asal ada duitnya, Nah, itu semua juga beres. kok. Asalkan duitnya ada, mungkin peluru-pelurunya itu juga bisa kita injek Betul, langsung gitu kan. betul. Nah, bahas juga itu soal peluru gitu ya, tentang masalah duit gitu. Beberapa bulan ini juga kita kan ngelihat sebenarnya ada deflasi ya. Nah, itu Betul. dari Ko Andi dan Kak saya sendiri gitu. Kira-kira apakah akan ada impact langsung gitu nggak sih ke capital market kita gitu? Hmm, kalau dari saham saya sih harusnya nggak ada dampak signifikan ya harusnya ya. Saya belum pelajari lebih detail juga sih. Gimana kalau menurut bro saya? Eh, Mungkin ini memang salah satu topik dalam 1-2 bulan ini yang memang sangat hot ya, yaitu Hmm, deflasi atau buying power. Kita lihat juga bahwa dari kelas menengah itu turun kurang lebih 9,8 juta gitu ya, turun kelas ya. Nah, betul. memang buying power, sebenarnya buying power di sini yang jadi masalah ya. Nah, terus kalau memang untuk pemerintahan baru ya, semoga dia membuka hilirisasi ya, hilirisasi lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga banyak tenaga kerja yang ahli gitu. Jadi Hmm, ya kayak contoh kemarin itu kan Apple datang ya. Akhirnya dia cuma invest untuk pembukaan eh, pengajaran untuk Apple kan. Padahal kalau dia iya. invest di Vietnam itu 255 T kurang lebih. Nah, jadi kalau kita bisa hilirisasi, kita bisa punya tenaga kerja lebih bagus gitu ya. Mungkin kita dapat membantu perekonomian kita juga dan juga akan dampak ke IHSG-nya juga pasti. I see, I see, I see. Gimana? Kalau dari Ko Andi ada tanggapan kah? Enggak sih, udah cocok dengan bro saya. Udah cocok. Tapi, I see. Tapi sebenarnya juga ngebahas kaum menengah ke bawah juga dan melihat deflasi itu sih yang bikin saya sendiri sebenarnya lumayan merasa bingung gitu gara-gara melihat kayak ini ada isu deflasi tapi tiba-tiba IHSG ATH gitu. Jadi agak deg-degan gitu. Gimana sih caranya supaya bisa mengatur ke depannya gimana gitu. Meskipun nih melihat tanda-tandanya dari Ko Andi dan Kak Saya pun juga bisa bilang market di akhir mungkin bisa bullish gitu. Ada nggak sih tips and trick gitu dari Ko Andi dan Kak Saya gitu? Kira-kira gimana caranya kita bisa mengatur strategi untuk ke depannya melihat yang market market kita yang lumayan abu-abu naik turun kayak gitu. Kalau menurut saya sih yang penting yang utama itu money management ya. Karena kan kebanyakan orang tuh contohnya misalnya dia udah beli nih sahamnya. Orang itu kebanyakan tuh udah bisa pilih gitu saham mana yang bagus, saham mana yang bakal naik. Cuman mereka itu jelek di money managementnya. Contohnya misalnya mereka Hmm. sekali masuk tuh all in gitu ya, langsung masuk 100%. Nah, terus begitu sahamnya turun, mereka nggak tahu harus ngapain. Di situ jeleknya di sana. Nah, contohnya misalnya saya masuk saham itu kan juga sama ya, saya sukanya all in gitu ya. Tapi all in-nya saya itu masuknya bertahap gitu loh. Jadi misalnya saya punya uang misalnya 100 juta gitu ya. Saya tuh masuknya misalnya 10 juta dulu, terus dia lihat ke depannya gimana masuk lagi 10 juta gitu. Jadi dengan itu tuh kita bisa meminimalisir resiko sebenarnya Hmm. gitu. Lalu misalnya Hmm. nambahin juga income gitu kalau yang misalnya pendapatannya masih di bawah ya, masih rendah itu mungkin bisa tambahin income dengan kerja juga gitu baru sembari berinvestasi gitu. Mulainya kecil-kecil juga nggak apa-apa kok, nggak harus kayak langsung mulai gede gitu loh. Belajar dulu. Saya dulu juga mulai investasi juga mulainya belajarnya dari 10 juta dulu, duit kecil dulu kok Hmm. gitu. Duit-duit kecil akhirnya jadi Jadi gede mobil-mobil mewah ya Kak ya, Sea ya. betul. Hmm. Kebetulan
Betul. timingnya bagus ya, timingnya tepat. Timing yang tepat. Berarti memang sebenarnya timing plays a big role juga ya, kok ya. Betul, betul. Contohnya misalnya kita udah tahu nih saham yang bagus, tapi kita beli, taunya dia turun. Karena memang kita kan nggak bisa prediksi, kita nggak bisa timing the market 100% kan. Jadi supaya meminimalisir resiko sebenarnya kita harus money management. Kalau dia turun, kita harus gimana nih? Oh ya udah diemin dulu sampai dia turun, sampai dia misalnya udah mulai rebound, baru kita averaging seperti itu. Jadi pepatahnya itu nggak kayak nangkep pisau jatuh gitu loh. Kalau dia turun ya udah diemin dulu, dia turun dulu sampai dalam, udah gitu dia mulai rebound, baru di situ kita averaging seperti itu. Karena orang tuh kadang yang jeleknya itu orang tuh nggak tahu kalau sahamnya turun ini dia harus di cut loss atau di averaging gitu loh. Ya, Itu yang benar. berbahaya. Jadi sebenarnya sama lah kalau kita jadi pemimpin gitu ya di perusahaan gitu. Kalau misalnya perusahaannya lagi bagus, kita harus take action. Perusahaannya lagi jelek juga kita harus take action. Di saham juga sama. Kalau misalnya sahamnya lagi jelek, kita juga harus take action gitu loh. Kebanyakan orang itu salah karena dia nggak mau take action. Dia turun, dia diemin gitu loh. Dia diemin, dia mau tunggu balik lagi. Nah itu yang susah sebenarnya. Gitu. I see. Gimana kalau dari Kasea sendiri? Ya, sebenarnya jawabannya sama ya. Yang penting adalah manajemen dan juga siapin cash gitu ya. Apalagi kita dengan uncertainty seperti ini, kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depannya. Nah, kayak contoh kemarin kan kita IHSG minus 1% ya. Ya, itu menurut saya hal yang wajar gitu ya. Nggak mungkin kayak semua naik, langsung naik terus gitu ya. Mungkin ada koreksi, baru dia naik lagi. Nah, yang benar adalah ketika koreksi itu baru beli. Jangan ketika sudah naik, baru beli gitu. Kebiasa Betul. kebanyakan orang tuh salahnya di situ gitu. Iya. Ya. FOMO Padahal ya. Iya, FOMO lagi sale benar. ibaratnya ya Betul. di saham itu sebenarnya padahal lagi sale gitu. Ibarat kita mau belanja baju atau apa, kita kata dia lagi diskon, kita beli banyak gitu harusnya ya. Betul. Betul. Dengan money manajemen yang tepat sebenarnya. Dengan money management yang tepat. Itu juga sih money management yang harus kita pelajarin ya pada dasarnya. Berarti gitu my friends, money management, memahami fundamentalnya, dan mungkin kita bisa mulai perlahan-lahan untuk masukin pelan-pelan, kita lihat, masukin lagi kalau udah yakin gitu ya. Ini pertanyaan udah mulai banyak nih, Kondi dan Kase ya. Ini Tapi mungkin teman-teman my pertanyaannya friends, banyakan yang muji kakaknya semua nih. waduh, Iya, ini saya lihat juga. Kebanyakan buaya ya di sini ya. wah nggak boleh kayak gini nih teman my friends. Kita di sini untuk mencari ilmu ya, bukan mencari yang Nah, lain. bener, jangan aneh-aneh ya my friends ya. Bener, jangan aneh-aneh. Tapi my friends boleh banget kalau ada yang ingin ditanyakan ke Kondi dan Kasea, itu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti pastinya kita akan baca-baca dan akan dibalas juga oleh pertanyaannya. Lanjut lagi nih, ngomongin lagi soal present. Untuk dari Kasea sama Kondi sendiri, sebenarnya tadi kita udah bolak-balik past dan future, dan sekarang kita balik ke present lagi gitu. Untuk hari ini sendiri sebenarnya ke depannya nih beberapa hari lah, 2 sampai sehari ke depan, dengan data-data yang akan rilis, menurut Koandri dan Kak saya sendiri positif atau negatif? Silakan bro saya. Oke. Sebenarnya sih kita melihat kan bahwa IDR kita menguat ya. Sebenarnya bukan IDR juga menguat, tetapi sebenarnya dolar melemah juga sebenarnya. Sebenarnya cuma 3 faktor doang sih. Unemployment rate itu meningkat terus ya di Amerika ya, dari 4% ke 4,1 ke 4,3. Jadi ya wajar lah kalau misalnya orang yang nganggurnya banyak pasti bakal menurun gitu, makan melemah gitu dolarnya ya. Dan juga CPI ya, harga CPI indeksnya juga menurun 2,9, tidak sesuai dengan forecast gitu, 3% ya. Dan terakhir itu ada NFP ya, itu adalah lapangan kerja gitu ya, lapangan kerja di Amerika yang barunya itu juga menurun dari Juli 200.000 hingga Agustus 100.000. Nah ini membuat sebenarnya dolar kita melemah, dan kemungkinan besar para ekonom itu melihat bahwa ntar tanggal 18 The Fed bakal cut rate. Nah, kalau The Fed cut rate itu bakal membuat angin segar ya, apalagi untuk IHSG, terutama di saham-saham blue chip seperti perbankan lah ya. Biasa kalau inflow masuk pasti pertama kali masuknya ke perbankan. Dan juga tadi ya seperti
seperti mungkin kayak Ko Andri bilang ya, yang seksi itu salah satunya adalah batu bara ya. Karena satu sisi lagi perang, satu sisi kita mau window dressing juga, satu sisi juga kita lagi mau musim dingin. Jadi tiga faktor itu membuat mungkin salah satunya kenapa coal atau batu bara itu seksi sebenarnya. I see. Ya. Oke, berarti kita masukin ke watchlist ya ini sektor batu bara ini. Itu menurut Dia dari saya harga tapi ya, menurut saya itu tapi. Tapi Gak memang apa-apa. biasanya batu bara akhir tahun bullish sih memang. Oke, kita kasih disclaimer on deh kok. Ya, disclaimer on Ya, tetap ya. tetap Iya, research sendiri ya. tetap research sendiri, betul. Betul. Dari Kondi ada tanggapan dari jawabannya Kasih ya? Ya, saya overall setuju lah. Rata-rata kalau akhir tahun ini biasanya eh, saham-saham batu bara bullish, saham-saham blue chip kayak perbankan itu bakal bullish biasanya seperti itu. Balik lagi ke pribadinya masing-masing ya, mau investnya itu di saham-saham yang low risk. Kayak kalau mau low risk ya mungkin boleh masuk ke batu bara yang bagi dividennya gede itu low risk, atau di saham-saham blue chip yang kayak perbankan the big four itu juga low risk gitu ya. Karena saya juga barusan ketemu dengan Pak Hermanto ya. Dia bilang dia kalau ada uang, dia ada spare cash, dia hobi tuh cicil the big four ya, bank big four gitu. Makanya mungkin itu dibeli Pak Hermanto, sahamnya naik langsung ya. Karena sekali Aduh, masuk gede ya jumlah uangnya. tahu apa tuh yang lagi naik? Gitu. Big Bangs. Ya, jadi dia masuknya memang sukanya yang the big four itu sih. Ya BCA, BRI, Mandiri, sama BNI. Iya, itu. Karena dia bilang dia masuknya uangnya gede, keluarnya juga gampang seperti itu. Sangat liquid. Baik lagi ya juga dengan uncertainty seperti ini, memang kalaupun kita bisa mau invest untuk apalagi untuk pemula gitu, better to have yang pilih saham-saham yang liquid juga gitu kan, yang kita juga bisa mudah untuk lihatlah perkembangan dari harganya. Oke, tadi udah disebut juga bahas tentang, aku udah dapet nih beberapa saham-saham, ide-ide saham dari kita live 26 menit. Dan pasti teman-teman My Friends juga udah ada yang kepikiran. Mungkin kalau misalnya My Friends ada yang mau masukin watchlist saham-saham dari Ko Andri dan Kak Saya juga bisa download Maybank Trade ID. Punten numpang promosi ya semuanya. Betul, silahkan. Bisa masukin watchlist di Maybank Trade ID. Jadi jangan lupa My Friends setelah live ini langsung download dan cek saham-saham yang tadi dimention oleh Ko Andri dan Kak Saya. Kali aja gitu kan, bulan depan atau akhir tahun ini seperti yang disebutkan bisa bullish dan cuan-cuan-cuan ya kok. Siap. Amin. Oke, kita mungkin bisa masuk ke Q&A session dan teman-teman kami hanya menerima pertanyaan yang berhubungan dengan saham ya. Oke, yang pertama dari Daily Motivation _ Live nih. Untuk saham Pak PP, cuan PTRO Brand, gimana pandangannya? Nah ini juga menarik nih kok tentang saham-sahamnya Bapak PP ini. Untuk tadi juga ngelihat penutupan hari ini, mungkin hari ini agak ditopang ya sama saham Pak PP ya. Nah kalau menurut saya saham Pak PP itu goalnya mungkin terakhir nanti dia masuk indeks ya, indeks FTSE atau MSCI mungkin tuh nextnya. Kalau kan harusnya kan dia masuknya mungkin September ya, cuman September ini kan udah telat ya. Berarti dia next masuknya itu di Februari. Gitu. Nah balik lagi ke masing-masing individunya, berani pegang lalu berani tahan nggak sampai Februari gitu. Seperti itu. Nanti kalau udah mendekati dia udah mau masuk indeks ya mungkin boleh dijual sahamnya seperti itu. Kalau saham-saham Pak PP ya, tapi tetap disclaimer on karena saya nggak masuk ya saham-saham tersebut seperti itu. Oh, nggak ikutan pada saat kemarin brand ya? Iya, saya nggak ikut. Menurut saya masuknya di yang lain lah. Jadi saya nggak masuk ke sana. Karena memang kalau saya lihat ya, kan di Surabaya ini tentunya saya ketemu sama banyak investor-investor gitu ya, yang duitnya udah ratusan miliar, udah triliuner. Menurut saya mereka semua itu suksesnya itu ada saham-sahamnya sendiri-sendiri. Jadi portfolio saya beda, portfolionya Pak Hermanto juga beda, portfolionya kayak contohnya portfolio Pak Lokeng Hong juga beda. Kita semua tuh portfolionya beda-beda, tapi kita semua bisa berhasil gitu di bursa saham gitu loh.
Jadi sesuai pepatah kan banyak jalan menuju Roma gitu ya, nggak harus ikut semuanya saham saham saya gitu ya, seperti itu. Bisa di-mix ya, bisa Yes, sahamnya bisa Ko di Andri, sahamnya betul, Kasea, sahamnya betul, Lokeng Hong gitu ya. betul, Kalau betul. pandangannya Kasea sendiri terhadap saham Pak PP? Iya, sebenarnya menarik ya, apalagi katanya ada rumor dia bakal ada satu perusahaan baru yang bakal IPO ya. Nah, itu juga menarik, apalagi juga saham saham PP adalah batu bara ya. Jadi eh, menarik sih, mungkin bakal masuk ke watchlist saya juga gitu. Akan masuk watchlist juga ya. Semoga itu akan menjawab pertanyaan dari Daily Motivation Live. Kalau Ko Andri ternyata nggak megang saham Pak PP, tapi kalau Kasea mungkin masukin ke watchlist ya. Betul. Tapi saya Oke. ada untung sih di saham-saham kayak cuan gitu, brand saya ada untung. Ada trading aja lah, seperti itu. Masalah betul ini. Tapi kalau untuk Nggak invest invest long term long gitu, term enggak sih. Iya. I see. Lebih pani ya, Ko Iya, Andri ya. mungkin itu yang paling besar ya. Itu. Karena saya harganya udah di bawah banget juga. Seperti Oke, itu. oke. I see. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Romeo_MR. Kalau The Fed dan BI juga menurunkan suku bunga, sektor apa saja yang akan terdampak positif? Mungkin kita bisa mulai dari Kasea dulu. Iya, tadi sebenarnya ini juga sudah kejawab ya, bahwa sebenarnya pasti inflow itu bakal masuk pertama ke the big four, big bank ya. Nah, terus mungkin kedepannya bakal masuk ke yang LQ45 lainnya ya, mungkin seperti seperti Adaro gitu atau yang lainnya lah gitu ya. Jadi bakal bakal masuk ke empat big banks dulu gitu. Betul. Kurang lebih setuju lah ya. Kayak contohnya misalnya bulan Mei itu kan asing keluar. Biasa tuh mereka keluarnya dari yang the big four sih gitu. Justru makanya waktu kemarin bulan Mei Juni asing apa saham Big Four turun, terutama di BRI turun kan saya waktu itu rekomen ke teman-teman semua Hmm. suruh beli BRI di BRI. 4.200 sekarang udah untung ya. Karena mereka itu sebenarnya cuma keluar, nanti juga mereka masuk lagi biasanya. Mereka cuma keluar masuk aja biasanya seperti itu. Kalau Buat bikin market seru aja ya, kok ya. iya kalau dia keluar ya sahamnya turun, tapi kalau dia masuk nanti sahamnya naik gitu. Karena uang mereka kan gede. Oke, oke. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Romeo_Mister. Ini kayak kebalik nih, harusnya Mister Romeo ya. Mungkin udah diambil ya ID-nya. Oh, udah diambil. Oke. Kita next pertanyaan dari Mika Elizier. Saham apa yang masih undervalue saat ini? Ini lagi-lagi kalau kita bahas saham atau kode emiten, disclaimer on ya teman-teman. Mungkin boleh dijawab duluan dari Ko Andri. Eh, kalau saham undervalue itu sebenarnya banyak ya kan, cara melihat saham undervalue itu gampang ya, cuma lihat yang BV-nya di bawah 1, yang PI-nya di bawah 10 itu rata-rata dia undervalue. Cuman di Indonesia itu eh, banyak itu yang namanya value trap. Jadi sahamnya murah tapi dia murah aja nggak naik-naik gitu loh. Nah, Hmm. value trap itu karena jadi di Indonesia itu kan emiten ada 900 ya. Terus sedangkan investor itu cuma ada 4%. Jadi sekitar 11 juta investor. Jadi rata-rata itu investor tuh cuma beli saham tuh saham-saham yang lagi rame gitu loh. Jadi saham-saham yang rame sahamnya naik. Sedangkan yang murah itu kalau nggak ada investor yang beli itu dia nggak naik-naik gitu. Jadi Hmm. kadang kita harus hati-hati juga sama yang namanya value trap di Indonesia gitu. Jadi dia murah, nggak naik-naik karena nggak naik-naik kenapa? Karena nggak ada pembelinya gitu loh. Contohnya misalnya kita punya eh, Misalnya kita punya ada Matahari lah, ada Matahari Mall gitu ya. Di situ bajunya murah-murah. Tapi karena dia nggak bisa datengin pengunjung, ya akhirnya murah terus, nggak laku-laku gitu. Nah, saham juga sama. Karena sahamnya murah tapi dia nggak ada yang beli, nggak rame, ya akhirnya sahamnya turun aja sepi gitu. Nah, buat rame itu biasanya kalau saya tuh hobi cari yang ada corporate action gitu loh. Karena saham-saham yang ada corporate Hmm. action itu dia jadi rame nantinya. Corporate action itu kalau misalnya kita di mall gitu ya, ibarat tadi di Matahari Mall, terus dia misalnya keluarin kembang api gitu ya. Ada sale besar-besaran nih gitu loh. Ada produk baru gitu, jadinya sahamnya naik gitu.
seperti itu kurang lebih. Jadi barangnya Ah, laku. Jadi saya tuh kalau saya lihat saham-saham saya yang multi bagger semua itu rata-rata itu saham-saham yang kedepannya ada corporate action seperti itu. Itu seperti oke. right issue atau private placement atau lain-lain gitu. I Jadi kalau see, I see. Ada, saya itu nyarinya yang murahnya itu karena ada corporate action gitu ya. jadi murah tidak sembarang murah ya kok ya. Betul, betul. Murah tapi dia ada corporate action, jadi ada project yang gede mau masuk atau uang skala besar masuk, Hmm, jadi sahamnya itu terbang jadi tinggi seperti itu. I see. Kalau dari Kak saya sendiri, Ya, sebenarnya murah bagi setiap orang memang relatif ya. Mungkin ada yang PBV-nya memang sudah 2, tapi hmm, ternyata saham tersebut masih bagus gitu ya. Mungkin tadi kan nanya ya, list sahamnya ini juga disclaimer on atau tetap ya do your own research ya. Bagi saya sih mungkin Adaro ya, itu juga salah satu yang menarik ya. Terus tentunya BRI juga salah satu yang menarik gitu dari perbankan, biar kalau bisa masuk inflow-nya bisa ke BRI juga. Dan of course ya, Pani ya, karena kan bebas PPN ya. Bebas PPN ini bukan gara-gara Paninya, mungkin gara-gara lebih bebas PPN. Mungkin ada SMRA, ada BSDE, ada yang lainnya. Pawon juga menarik sebenarnya, Pawon ya. memang. Iya, betul. Karena dia Pawon itu asetnya banyak. Dia asetnya banyak di mana-mana. Nah, jadi mungkin itu salah satu kenapa Pawon itu kuat dari dulu ya. Itu sih sebenarnya. I see, I see. Kalau Goto gimana Goto? Waduh, Kalau Goto saya jadi kurang udah suka sering ya. dibahas ko Andri nih. Udah sering dibahas ko Andri nih. Itu sebenarnya preference ya, kayak contohnya misal bro saya suka makan nasi goreng, saya nggak suka nasi goreng, itu mungkin preference ya. Saham juga sama, ada yang menurut orang bagus, ada yang menurut saya nggak bagus gitu. Kalau saya kurang suka Goto karena kan saya Hmm. sebenarnya awal-awal belajar saham juga belajar dari buku-bukunya Warren Buffett. Warren Buffett itu nggak suka saham-saham itu yang terlalu rumit gitu loh. Dia nggak suka saham-saham yang high tech, yang rumit-rumit. Dia tuh suka bisnis tuh yang simple tapi profit marginnya tinggi gitu. Nah kalau menurut saya Hmm. Goto itu rumit, lalu profit marginnya tipis, susah, gaji karyawannya mahal-mahal, jadi susah berkembang seperti itu gitu. Hmm. High tech. Jadi saya sukanya yang Pas simple-simple aja lah, bisnis-bisnis yang gampang aja seperti itu. perbankan, properti, Iya, batubara, yang udah iya, pasti-pasti ya. betul yang Kalau Kak Dan saya pasti-pasti. sendiri, Goto itu memang masyarakatnya banyak ya. Jadi istilah kata untuk menaikkan barangnya sendiri itu bakal susah gitu ya. Jadi istilah kata udah market cap-nya gede, hmm, terus masyarakatnya banyak. Jadi istilah kata masyarakat harus gotong royong gitu kalau mau memang angkat Goto gitu ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin preferensi saya kurang suka gitu kalau Goto. hmm, namanya juga memang gotong royong sih. Iya, Masa ya goto gitu kan. Berarti kemarin pas buka, kok Andri nggak masuk, Kak saya juga nggak masuk. Itu kan lumayan high tech juga buka ya. saya rugi 500 juta nggak nyampe 1 hari, Goto saya rugi 1 miliar nggak nyampe 1 hari. Jadi udah kapok ya, udah nggak mau masuk lagi gitu. Itu Uang rugi sekolah bisa yang DP sangat rumah. mahal. Iya, uang sekolah yang sangat mahal cukup jadinya ya. Ya, itu kita Nggak mau, S3 lah ya kok. iya jangan sampai kegeprek 3 kali gitu, 2 kali ya. Cukup sekali aja. Kalau kayak gitu, kok Andri hilangnya satu mobil ya Kak saya ya. Iya, Iya, saya juga rugi sih tapi nggak segede Ko Andri. Mau dibuka atau mau ditutup aja Ditutup aja. kerugiannya? Oh, ditutup aja. Oke. Oke, kita next question nih dari Tengku Mirap. Dia menyanggah sih dari klaimnya Ko Andri dan Kasea gitu. Tapi menurut data seasonality bulan September, probabilitas untuk bearishnya tuh tinggi sekali kok. Gimana? Ada counter argument? Iya. Eh, Eh, kalau saya pribadi sih setiap orang pendapatnya pasti beda-beda ya. Kayak contohnya dari saya masuk saham Arto, BBHI, semualah saham-saham multibagger, banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju juga. Memang setiap orang beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya sih yang penting kita fokus aja, emitennya bagus, projectnya ke depannya bagus, future Hmm. value-nya meningkat, ya udah saya fokus di sana aja. Jadi saya tuh orangnya nggak peduli ya orang setuju nggak setuju sebenarnya gitu. Contohnya waktu waktu saya masuk saham Pani juga saya sempat telepon ya ke sekuritas gitu ya. Dia Hmm. bilang nggak ada lah, mana ada saham properti itu yang bakal bullish gitu. Semua saham properti itu nggak ada yang naik, tapi
ya menurut saya ini murah, ada corporate action, ya udah saya beli aja. Waktu sahamnya juga lagi ARB berjilid, udah saya beli terus. Tapi ternyata membuahkan hasil lah, seperti itu. Apalagi hari ini ya kok ya. Iya, ya belakangan inilah. Jadi nge-search juga. Nah, kalau dari Kak saya sendiri gimana? Tadi sempat itu ya, Eh, loading ya? iya, ini sekarang udah jelas. Sudah Sudah jelas. aman. Oke, ya, kan tadi kan ada penyangga ya, itu nggak ada masalah sih. Namanya kita juga berdiskusi atau Hmm. tukar pikiran gitu ya. Nah memang dari probability September bakal menurun mungkin ya 3 dibanding 7 kalau kita lihat dari seasonality-nya. Tapi yang kita mau lihat kan tujuan kita kan dari investasi ya. Kita tariknya jangka panjang. Jadi kalau dilihat sampai akhir Desember saya masih tetap optimis ya. Sekarang pun sampai sampai Agustus saja sudah 5% sebenarnya IHSG. Jadi Hmm. kalau ditarik jauh, mungkin September bakal minus, tapi ditarik sampai Desember, ada kemungkinan IHSG bakal ATH lagi, gitu. Hmm. Recalling dari fenomena-fenomena tadi juga gitu ya, ada Santa Claus Rally, juga kemudian ada window dressing. Harusnya IHSG bisa kembali lagi, kalaupun misalnya akan turun di bulan-bulan September gitu ya. Betul. Betul. Apalagi ganti presiden biasa positif ya harusnya ya. Ganti presidennya di dua negara nih, ada di Indonesia dan juga di Amerika nih loh. Betul, betul, betul. Ketat itu Kamala Harris dengan Donald Trump ya, 48-45 Iya. ya, sangat ketat. Tapi kira-kira market lebih senyum yang mana nih? Market mungkin lebih senyum Donald Trump kali ya kayaknya ya. Saya sih Hmm. saya sih netral ya, saya netral. Terserah lah siapa yang menang ya. Toh saya nggak dapet apa-apa kalau siapa yang mana yang menang juga. Hmm. Ya, betul. Tapi kan kadang-kadang apapun yang terjadi di sana berdampaknya lumayan menyebalkan ke negara-negara Ya lainnya ya, kok ya. betul sih. Karena ya Betul. memang negara dia ekonominya paling besar, jadi tentunya dampaknya semua berempet ke Indonesia juga. Betul, setuju. Gimana? Kalau Kak saya sendiri? Ya, sebenarnya kalau mau manage semua negara itu, menurut saya dia juga harus bisa manage sebuah bisnis ya. Karena dia ada karyawannya, ada menterinya juga segala macam kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat Donald Trump mungkin kan memang dia basisnya pembisnis gitu ya. Jadi saya juga nggak dukung siapa-siapa, saya juga nggak dukung siapa-siapa. Walaupun dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintahan Amerika saya juga nggak dukung siapa-siapa. Tapi mungkin kalau Donald Trump menang mungkin lebih lebih ada berdampaknya ke kita gitu. Hmm, oke, oke, oke. Oke, next kita akan baca pertanyaan. Oh, ini dari Oki Matra. Kayaknya dia sering nulis lumayan di komen juga. Izin tanya, apakah Indonesia akan seperti Cina beralih ke EV dan apakah pemerintah kita serius? Nah, ini juga menarik sih soal EV gitu. Karena kemarin pada saat momen Gias ya, itu Betul. lumayan Banyak sekali banyak iya yang mobil listrik. akhirnya Ya, mobil listrik gitu. Apalagi BYD juga udah mulai masuk dan nggak kalah bagus juga dari Hyundai gitu kan. Nah, gimana nih prospeknya kira-kira? Sebenarnya kalau mobil listrik bakal pro atau nggak pro itu balik ke pemimpinnya sih ya. Kayak contohnya misalnya kalau di Amerika sebelumnya Biden itu pro mobil listrik, tiba-tiba Donald Trump ganti nggak pro mobil listrik ya. Bahkan dia kemarin bilang di pidatonya kalau dia langsung masuk jadi presiden, dia in office, dia mau balikin lagi tuh, nggak ada tuh apa diskon diskon buat mobil listrik gitu. Dia mau balik ke mobil konvensional karena dia nggak percaya sama global warming ya. Nah ini balik sebenarnya ya nanti si presiden kita yang baru itu lebih pro ke mobil listrik atau nggak pro ke mobil listrik. Nah kalau saya Hmm. pribadi sih sebenarnya saya memang udah punya mobil listrik gitu ya. Eh, Menurut saya itu ada plus minus lah ya. Plusnya itu mungkin kalau kita tinggal di Jakarta mungkin nggak kena ganjil genap ya, sama pajaknya murah itu aja sih ya. Tapi ada jeleknya juga. Jeleknya itu harga mobil listrik itu dropnya parah banget ya, dropnya drastis. Terus umurnya dia nggak tahan lama. Kalau misalnya kita beli mobil konvensional gitu mungkin sampai 20 tahun, 30 tahun juga masih bisa jalan. Tapi kalau mobil listrik itu umurnya itu cuma seumur baterainya doang. Bisa baterai itu kurang lebih 8 tahunan gitu loh. Setelah baterainya udah ini dia biasanya lebih cepat habis. Misalnya tadinya jalannya bisa 400 kilo. Hmm. Kapasitas baterai itu merendah jadi nanti tinggal sisa 300.
jadi 250 gitu. Kapasitas chargingnya jadi menurun sama kayak baterai handphone kita gitu. Nah, pergantian baterainya itu biasa mahal banget, mungkin udah sekitar 70% dari harga mobilnya seperti itu. Jadi jeleknya di sana sih, nggak long lasting mobilnya. Jeleknya di sana. Plus Ada minus battery lah. health ya. Iya, betul. Kayak baterai handphone. Gimana kalau dari KC ya tanggapannya? Ya, sebenarnya nih mungkin tempat promosi juga kali ya. Kita juga sudah kita bahas nih di podcast sama Ko Andri di YouTube kita ya tentang Oke. terkait mobil listrik. Ya sebenarnya sih kurang lebih sama ya dengan Ko Andri ya. Tapi kan tadi ada pertanyaannya juga terkait kita akan mengikuti Cina dan mobil listrik gitu ya. Nah kalau ke Cina ini menarik sebenarnya memang eh, kita kalau negara berkembang itu pasti Indian bakal ngikutin negara maju dan kita Hmm. cenderung juga akan mengikuti biasa Cina ya. Nah, di sini mungkin juga nggak cuma mobil listrik, mungkin juga ntar bakal ada robot dan segala macamnya ya. Kayak dulu kita nggak ada, kayak Quadri dulu sempat bilang masuk Arto ya, dulu kita nggak ada QR gitu ya. Sekarang kan semenjak Cina buat, Bisa kita buat juga. ikutan Nah, keluar. jadi ntar ke depannya kalau misalnya Cina shifting ke robot, ada kemungkinan juga buruh-buruh itu juga shifting ke robot. Jadi ya memang tugas kita apa? Tugas kita adalah belajar ya. Belajar ikut seminar, belajar baca buku, dengerin podcast yang bermanfaat. Jadi supaya kita punya skill itu nggak tertinggal dengan robot sebenarnya itu sih. Contohnya dengerin Tiger in Live sekarang juga ya. Betul, Kok ya? Betul, betul, apalagi langsung langsung mulai investasi ya di Tiger ya. betul. Betul, apalagi langsung dapat nih bank trade gitu. Terus tadi dilihat tuh saham-sahamnya watchlist-nya gitu kan. Jadi, tapi balik lagi gitu ke topik tadi. Mungkin ke depannya slowly but sure gitu apakah Indonesia akan bergerak ke arah sana. Tapi baik lagi gitu ya, dari kondisi sendiri sebagai seorang pemilik mobil listrik ya ada plus minusnya gitu. Oke, berarti nanti untuk Kak Okti Kak Oki bisa dipertimbangkan lagi nih kalau misalnya mau lihat saham-saham yang berhubungan dengan EV juga. Gitu. Betul, betul. Kalau saya lebih pro invest di saham coal ya daripada saham nikel kalau saya pribadi sih. Hmm, Karena sebenarnya nikel itu kegunaan terbesar itu bukan buat baterai listrik mobil sebenarnya. Nikel tuh kebanyakan tuh kepake buat ini bahan-bahan perkakas kayak misalnya sendok, garpu seperti itu loh. Kegunaan untuk mobil listrik itu cuma kecil doang, baterai itu kecil sebenarnya. sih. Tapi ya kalau misalnya baterainya nggak long lasting, kalau misalnya nih satu Jakarta udah mulai disuruh ganti jadi mobil EV, Listrik. lumayan juga ya kalau misalnya serentak ganti Hmm. baterai itu kan juga menguntungkan perusahaan-perusahaan itu ya. Oh ya. Baterai ya. Iya. Oke, jadi pikir dua kali ya teman-teman. Mungkin pajaknya dimurahkan, tapi memang nggak ada makan siang yang gratis. Kalian harus nombok di akhir untuk baterai-baterainya. Oke, Betul. lanjut lagi pertanyaan dari May Friends. Pertanyaan udah mengarah nih, udah mulai menyebut satu emiten. Nggak apa-apa disebut aja emiten-emitennya. Oke, kita sebut aja ya. Mungkin dari Jamantik 88. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Untuk PTBA dan ITMG gimana nih? Mungkin kita bisa start dulu dari KSEA. Gimana prospeknya menurut KSEA? Oke. Sebenarnya tergantung juga tipe investor ya. Tipe investor juga ada banyak ya. Dia memang carinya capital gain atau dia cari dividen itu atau dia memang trading cuman untuk scalping itu juga beda-beda tipe investor. Tapi kalau memang mau tipenya dividen, ITMG, PTBA itu juga sangat bagus ya call itu ya. Kalau kita tarik jangka panjang, dividennya kan bisa lumayan tuh 10-15%. Oke, capital gainnya nggak dapet, tapi dividen dapat gitu. Jadi menurut saya itu saham yang oke ya untuk dimasukkan ke watchlist. Apalagi yang tadi Hmm. saya bilang sebelumnya bahwa akhir tahun musim dingin dan memang itu cycle-nya batu bara gitu ya. Jadi kalau saya suka. Ya, kalau Andri suka atau tidak suka? ITMG saya suka sih. Dari dulu saya sering trading di ITMG selalu cuan ya, nggak pernah nggak cuan sih. Gitu. Apalagi misalnya belinya di bulan-bulan ini nanti jual di Desember biasanya untung. Biasanya sih untung ya, seperti itu. Betul. Apalagi kalau misalnya mau ngejar dividen itu dua saham ini memang paling bagus ya, dividennya paling gede.
oke sih, bagus. Jangan beli di Oke. Desember, ntar kalau udah nyangkut kita juga ya kena. Nah, ini tetap Berarti Mending belinya dibalik disclaimer ya on lah, teman-teman. tidak ada rekomendasi. Iya berarti betul. belinya sekarang ya, tapi disclaimer on. Oke, Betul. semoga tadi menjawab pertanyaannya. Nah, bahas nih, tadi kan Kak Sea sama Kak Andi juga bilang sering cuan lah dari ITMG maupun PTBA gitu. Ini ada pertanyaan dari Andi W502. eh Kalau misalnya rugi gitu, kalau tadi kita bahas yang seru-seru, yang cuan-cuan, kalau misalnya rugi dan pas cut loss besar itu bisa keganggu psikologinya. Gimana caranya mengatasi mental yang sudah drop gitu gara-gara rugi? Apalagi juga tadi sempat di-mention, Ko Andri sempat kehilangan uang S3 gitu kan, dan juga Kasea juga sempat kehilangan juga gitu. Ini gimana caranya kita bisa mengembalikan percaya diri kita untuk mulai berinvestasi lagi? Nah, kalau saya memang background-nya kan dari bisnis ya. Menurut saya itu kalau kalian mulai bisnis itu 90% itu pasti kalian gagal, pasti kalian rugi. Nah, sama dulu saya udah mulai bisnis banyak juga, banyak bisnis-bisnis saya juga rugi. Nah, di saham juga sama sebenarnya. Kalau kita salah ya kita rugi. Jadi itu sesuai yang tadi Kakak bilang ya, itu memang uang sekolah. Jadi uang sekolah itu memang mahal gitu. Hmm. Nah, dari situ kita harus belajar salahnya di mana. Apakah kita FOMO, apakah kita beli perusahaan yang harganya udah kemahalan, apakah kita beli sahamnya di waktunya nggak tepat. Jadi memang harus kita balik lagi money managementnya. Kalau kita mau cut loss atau kita mau averaging, jadi harus take action ya. Nggak bisa saham itu turun kita diemin doang, balik lagi tuh nggak bisa. Kita harus take action dua ini. Mau cut loss atau averaging. Kalau kita merasa saham ini udah no hope, udah nggak bisa balik lagi, ya udah kalian harus cut loss. Tapi kalau kita merasa saham ini bisa balik arah, ya udah setelah dia turun, dia mulai mantul, di situ kita averaging seperti itu. Gitu. Harus take action lah. Tugas kita itu harus take action sebenarnya. Emang jadi kalau mau masuk ya harus harus siap rugi juga ya, kayak orang-orang kan juga banyak yang Betul. bilang kalau misalnya Betul. mau untung ya harus siap rugi. Betul, betul. Jangan maunya untungnya doang gitu, nggak mau ruginya ya. Namanya berbisnis, apapun itu selalu ada resikonya. Termasuk berinvestasi juga ada resiko. Oke, kalau dari Kak saya sendiri gimana? Gimana caranya mengembalikan percaya diri dan juga pundi-pundi uang yang kehilangan itu? Ya, sebenarnya mungkin dari awalnya dulu ya. Awalnya itu kita harus bisa milih dulu nih. Ini saham itu untuk investasi atau untuk trading. Jadi kalau misalnya memang kita udah tahu nih, oh saham ini untuk trading gitu ya, saham A untuk trading, ya berarti kalau memang sudah minus, misalnya sudah 5-10%, ya kita bisa cut loss. Tapi kalau memang saham ini untuk invest gitu ya, ya kalau turun 10-15% malah kita senang, berarti di diskon. Berarti waktunya beli lagi di bawah. Jadi itu tergantung harus punya mindset untuk pilih dulu nih, saham mana yang trading, saham mana yang investing gitu. Hmm, jadi memang sebenarnya dari awal kita juga ya, baik lagi gitu ya, money management gitu. Kita objektifnya di awal untuk melakukan investasi itu tuh sebenarnya kita mau long term kah atau kita mau siapkan untuk trading gitu. Jadi pun kalau Betul. misalnya rugi kita udah bisa berantisipasi gitu ya. Ah, misalnya rugi segini gitu ya. Jadi Betul. mentalnya sudah ke-build bahwa ya ini akan ada probabilitas kita untuk gagal gitu, my Betul. Sebenarnya memang friends. saya juga setuju ya sama Bro Andri ya bahwa eh, kebanyakan orang tuh kalau lihatnya rugi, berarti memang rugi gitu ya. Padahal mindsetnya Mm, sebenarnya harus dirubah. Kalau memang kita melihat itu kita rugi adalah uang untuk belajar, ya berarti kita akan selalu belajar gitu loh. Tapi jangan sampai masuk ke lubang yang sama ya sebenarnya ya. Jadi harus ubah mindset juga. Oke, gue minus, gue pelajari. Oh ternyata minusnya gara-gara ini, biar kedepannya nggak bakal mengulang hal yang sama gitu sih. Jadi untuk belajar gitu, uang minus itu sebenarnya untuk belajar. hmm. Memang berarti ya persiapannya ya uang belajar bukan uang rugi gitu ya. Baik Betul, lagi tadi betul. mungkin gak semua orang bisa uang belajar S3 seperti Ko Andri ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari my friends yang dari tadi udah komen banyak banget. Kita kasih deh ya, Ko Andri dan Kak Sea, untuk pertanyaan. Boleh share insight mengenai KRW dan yang ARB hari ini. Boleh, boleh. Nah, kalau menurut saya Carway ini menarik karena memang saya kan beli itu di harga murah ya.
Terus kalau kita lihat itu Meratus itu kan perusahaan pelayaran terbesar kedua ya. Nomor satu itu PT Pelni ya. Nomor dua itu Karwe. Nomor tiga itu Samudra. Nomor empat itu baru Temas. Nomor lima itu kalau nggak salah BUMN juga ya. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya si Karwe ini sebenarnya perusahaan pelayaran nomor dua terbesar sebenarnya. Kalau kita lihat di Samudra aja market cap-nya kan sekitar 5T ya. Lalu kalau kita lihat dari Temas itu kan 10T, 9T lah, Temas 9T. Nah, kalau si Karwe ini waktu saya beli sebenarnya masih murah banget ya, masih sekitar 1T-an gitu ya. Kalau sekarang pun juga 4T gitu ya, sekitar 3 sampai 4T gitu. Menurut saya kalau dia dibandingkan dengan kompetitornya dia murah sebenarnya. Cuman resikonya itu dia ini kan FCA dan dia kan negative equity. Jadi dia tuh harus kita masih bertanya-tanya nih aset yang mau dimasukkan itu sebenarnya seberapa besar gitu loh. Jadi biar dia bisa keluar dari FCA itu dia harus ada corporate action. Dia harus masukin aset. Nah, resikonya ini yang terbesar tuh sebenarnya kita nggak tahu nih asetnya masuknya seberapa besar. Kalau dia masukin semuanya, ya mungkin menarik ya. Contohnya seperti Pani gitu ya, satu persatu masukinnya dikit dia masukin. Nah, si Karo ini resikonya kita tidak tahu dia masukinnya seberapa besar, seperti itu. Nah, kalau misalnya contohnya ARB hari ini itu kan karena yang buang MG gitu ya, jangan salahin saya ya, bukan saya yang bikin ARB ya, ARB MG gitu ya. Nah, penurunannya itu sebenarnya karena mungkin ada berita ya bahwa si Edi Ports ini Abu Dhabi Ports ya gagal mengakuisisi Karwe, batal akuisisinya. Cuman kalau saya nggak takut, justru saya lebih seneng dia nggak diakuisisi gitu loh. Jadi biarin aja dia tetap Meratus. Bahkan kalau kita lihat dia udah ganti nama menjadi Meratus, lalu dia udah berubah juga ya di RUPS kemarin, dimasukin juga nama-nama keluarganya, Charles Menaro, Tony Menaro, semua ya keluarga-keluarga Menaro udah masuk dalam sana. Jadi menurut saya justru saya lebih suka dia nggak diakuisisi sebenarnya. Jadi dia tetap perusahaan aja, perusahaan keluarga si Menaro ini gitu loh. Cuman resikonya tetap ada resikonya. Resikonya yaitu kita nggak tahu ya asetnya yang mau dimasukin itu seberapa besar, seperti itu. Gitu. Jadi saya cuma tahu kemungkinan dia akan masukin aset, tapi asetnya berapa besar saya nggak tahu. Seperti itu. Berarti tetap harus wait and see juga nih ya para pemegang Karwe ya. Betul. Kalau dari Kasea sendiri, apakah salah satu holder dari Karwe yang merasakan ARB hari ini? Ya, merasakan ARB ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau untuk KRW sendiri memang sudah dibahas tuntas sih sama Ko Andri ya sebenarnya ya. Nah, tapi mungkin di sini yang menarik memang tahun ini banyak yang backdoor listing. Nah, banyak yang backdoor listing sebenarnya nggak cuma KRW ya gitu ya. Pokoknya ada Port, ada Laba dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin juga suatu keunikan ya untuk tahun ini ya. Banyak emiten-emiten yang mau masuk melalui backdoor listing. Mungkin ya salah satunya caranya emang kenapa backdoor listing mungkin dengan IPO yang masalah administrasi, mungkin gara-gara biaya juga, dan mungkin sahamnya udah liquid gitu sebelumnya ya. Itu yang mungkin membuat kenapa banyak perusahaan yang mau backdoor listing sebenarnya. Jadi sebenarnya oke, misalnya tadi kan udah lihat tuh hari ini KRW ARB dan juga harganya tinggi. Dan kita kan bukan menyarankan untuk beli ini disclaimer on ya. Jadi mungkin bisa melihat lirik-lirik yang lain juga gitu yang banyak backdoor listing, banyak banget backdoor listing kali ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya juga dengan banyak emiten-emiten yang mulai backdoor listing, harusnya kita juga sebagai investor juga udah mulai saatnya nih, ini sebagai pengingat lagi untuk kita belajar lebih lanjut lagi mengenai saham-saham yang yang sudah ada, dan mungkin teman-teman juga bisa cek dulu gitu, pelajari dulu, mungkin bukan cuma karena Ko Andri bilang ayo beli gitu. Jadi jangan FOMO rekomendasi ya. Tidak rekomendasi, balik lagi tidak rekomendasi. Saya pun juga tidak rekomendasi. Cuman ini bisa jadi salah satu peringatan buat my friends juga gitu. Reminder lah untuk kembali belajar lagi terhadap saham-saham apa yang kalian hold juga. Oke, mungkin pertanyaan tadi menyimpulkan pembicaraan kita malam ini. Terima kasih banyak Ko Andri dan Kasea dan Kampus Saham juga atas waktunya.
banyak banget insight, dan tadi juga ada beberapa sektor dan juga kode-kode emiten yang sudah ku catat sendiri juga. Hopefully proyeksi kita nantinya di akhir tahun akan bullish dan ya segala akan mencapai ATH itu bisa terkabulkan dan kita jadi happy cuan-cuan semua ya, jadi glowing, senyum-senyum semua, dan mungkin kita juga bisa beli mobil kayak Ko Andri ya kalau ngelihat dari Ya, Iya. feed-nya. Gimana Kak, saya mau? Boleh, boleh, boleh. Mau dong. Abis ini ya, Siapa yang nggak mau gitu kan sebenarnya ya? abis ini berarti kita tinggal colek-colek Ko Andri lah ya, kita minta satu mobil merahnya. boleh. Numpang colek doang boleh. Tapi numpang make itu juga boleh ya, mau muter-muter Jakarta ya, kok ya. Boleh, boleh. Saya pinjemin, boleh. Untuk kakak Jadi yang rental. dipuji-puji terus di sini boleh lah ya, bro saya ya. Bayar nggak bro? Bayar nggak bro? Waduh, Gratis lah untuk Gratis. kita di sini, gratis ya. justru selain mobil minta satu lot lah dari paninya. Nggak Boleh. nggak satu lot deh, banyak deh, yang banyak deh. Kalau satu lot doang boleh. Satu lot doang boleh. Oke, terima kasih my friends. Jangan lupa untuk download Maybank Trade. Baik lagi, aku promosi lagi. Dan kalian bisa ngecek juga saham-saham yang kalian ingin beli dan masukkan ke watchlist di aplikasi Maybank Trade ID terbaru kita. Dan jangan lupa juga untuk follow Kampus Saham dan Ko Andri juga untuk melihat insight-insight baru ya dari Kampus Saham dan juga dari Ko Andri. Sampai berjumpa di lain waktu dan happy cuan semuanya. Selamat malam. Malam. Thank you. Thank Bye. you guys. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye.